Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Salsabila, NIM 81 akan menjelaskan jual beli akad salam. Ya, salam sendiri berasal dari kata as-salaf yang artinya pendahuluan, dan akad salam artinya transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh. Sehingga contoh lebih jelasnya adalah si pembeli yang menyerahkan uangnya terlebih dahulu kepada si penjual, dan oleh si penjual barang tersebut akan diberikan sesuai jatuh tempo yang telah disepakati di awal, dengan tujuan si pembeli tidak perlu repot-repot atau susah-susah mencari barang itu lagi. Ya, fatwa tentang jual beli salam diatur dalam DSN MUI nomor 5/DSN MUI-4/2002. Akad salam dijelaskan dalam yang pertama Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Ya, jadi dengan tujuan dituliskannya tersebut, jika salah satu pihak lupa, maka kita bisa membuka catatan tersebut yang digunakan sebagai bukti. Yang kedua adalah hadis. Ibnu Abbas menyatakan bahwa ketika Rasul datang ke Madinah, penduduk Madinah melakukan jual beli salam pada buah-buahan untuk jangka 1 tahun atau 2 tahun. Kemudian Rasul bersabda, siapa yang melakukan salam hendaknya melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula sampai batas waktu tertentu. Yang ketiga adalah ijma. Kesepakatan ulama akan bolehnya jual beli salam dikutip dari pernyataan Ibnu Munzir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia, pemilik lahan pertanian, perkebunan, ataupun perniagaan. Terkadang membutuhkan modal untuk mengelola usaha mereka hingga siap dipasarkan, maka jual beli salam diperbolehkan untuk mengkoordinir kebutuhan mereka. Sehingga hal tersebut untuk memudahkan seperti petani, mereka diberikan modal oleh si penjual. Mereka diberikan modal oleh si pembeli. Jadi uang tersebut digunakan untuk membeli barang tersebut terlebih dahulu. Dalam kata lain, modal tersebut didapatkan petani secara gratis, seperti itu. Lalu dalam akad salam terdapat rukun dan syarat. Rukun yang pertama adalah al-aqidaini, yaitu pembeli dan penjual. Pembeli yang biasa disebut dengan muslim dan penjual disebut dengan muslim ilaihi. Yang kedua, barang yang dipesan atau ma'qud alaihi, dan harga atau modal yang disebut ra'sul mal. Yang ketiga adalah sikot. Sikot adalah ijab dan qabul. Ijab diucapkan oleh si penjual kepada si pembeli, dan qabul adalah yang mengucapkan si pembeli terhadap penjual, seperti ya saya terima atau saya rela terhadap barang ini. Syarat terdapat 2, yaitu syarat pada uang dan yang kedua adalah syarat pada barang. Syarat pada uang yang pertama jelas nilainya. Nilai atau kurs uang harus disebutkan dengan jelas. Yang kedua diserahkan secara tunai. Pembayaran hanya dapat dilakukan secara tunai atau kontan pada majelis akad salam tersebut. Jika dilakukan di kemudian hari, maka hukumnya haram karena termasuk penjualan piutang dengan piutang. Yang kedua, syarat pada barang. Yang pertama, bukan ainnya tapi spesifikasinya. Dalam akad salam, penjual tidak menjual ain suatu barang tertentu yang sudah ditetapkan, melainkan yang dijual adalah barang dengan spesifikasi tertentu. Contoh,
pedagang toko beras menjual 10 kg beras kepada si pembeli dengan menggunakan akad salam dengan waktu yang telah disepakati dalam 1 bulan. Namun, meskipun sebelum 1 bulan terdapat beras 10 kg sesuai dengan spesifikasi yang dijelaskan di kesepakatan awal, itu si penjual tidak boleh menjualkannya, namun menunggu waktu yang sudah ditentukan. Yang kedua, barang jelas spesifikasinya. Dalam akad, barang harus jelas, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Jika dalam kesepakatan awal ada yang tidak dijelaskan atau dalam penyerahan terdapat komplain, maka hal tersebut termasuk gharar. Yang ketiga, barang tidak diserahkan saat akad. Apabila barang diserahkan secara tunai, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan akad salam, karena akad salam sendiri adalah pendahuluan, yaitu menyerahkan uang terlebih dahulu dengan penyerahan barang sesuai jatuh tempohnya. Yang keempat, batas minimal penyerahan barang. Batas minimal penyerahan barang diserahkan terdapat beberapa macam pendapat. Jadi, menurut Al-Karki dan Al-Hanafiyah menyebutkan bahwa minimal jatuh tempo yang disepakati adalah setengah hari dan tidak boleh kurang. Namun, ulama lain menyebutkan bahwa minimal batasnya adalah 3 hari sebagai kias dari hukum khiyar syarat. Yang kelima, jelas waktu penyerahannya. Jelas waktu penyerahannya maksudnya adalah waktu penyerahan harus sesuai dengan kesepakatan di awal. Ketika jatuh tempo ditetapkan, maka akad tersebut batal dan tidak sah. Keenam, dimungkinkan untuk diserahkan pada saatnya. Pada saat menjalankan akad salam, kedua belah pihak diwajibkan untuk memperhitungkan ketersediaan barang ketika jatuh tempo. Hal ini bertujuan untuk menghindari dari tipu menipu dan untung-untungan. Ya, di dalam akad salam sendiri terdapat manfaat, yaitu untuk pembeli maupun penjual. Manfaat untuk pembeli yaitu jaminan mendapatkan barang. Jadi, seperti halnya pemesanan tiket. Nah, pembeli menyerahkan uang terlebih dahulu sehingga barang diserahkan kemudian. Sehingga pembeli tidak perlu repot-repot untuk mencari barang tersebut kembali. Yang kedua, harga cenderung lebih tinggi. Seperti halnya dalam pembelian tiket pada saat liburan. Tentunya hal tersebut akan banyak peminatnya dan menyebabkan harga tersebut tidak sesuai harga normal. Dan untuk penjual, yaitu modal, si penjual akan mendapatkan uang terlebih dahulu sehingga uang tersebut bisa digunakan untuk pembelian barang yang dibutuhkan oleh si pembeli. Jadi penjual bisa dikatakan dengan modal gratis. Yang kedua, memiliki tempo. Pihak penjual juga memiliki keleluasaan dalam memenuhi permintaan pembeli, karena biasanya tenggang waktu antara transaksi dan penyerahan barang pesanan berjarak cukup lama. Nah, etika dalam jual beli akad salam yaitu yang pertama, masing-masing hendaklah bersikap jujur dan tulus ikhlas serta hendaklah amanah dalam perjanjian-perjanjian yang telah dibuat. Yang kedua, penjual hendaklah berusaha memenuhkan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pembeli janganlah coba menolak barang-barang yang telah dijanjikan itu dengan membuat berbagai alasan agar akad tersebut dapat dibatalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina maulana Muhammad ajma'in amma ba'du. Oke teman-teman sekalian, di sini saya akan melanjutkan
menjelaskan materi yang mungkin sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya tentang akad salam. Mungkin sudah dijelaskan tentang pengertian akad salam, landasan hukum akad salam, bahkan mungkin sudah dijelaskan mekanisme akad salam. Namun di sini saya akan menyampaikan materi yang lebih luas lagi teman-teman, karena di sini bersinggungan tentang evolusi akad salam. Kalau kita berbicara tentang evolusi, tentunya di sana sudah ada banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, di sini nih, kalau evolusi itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti proses perubahan secara berangsur-angsur atau bertingkat, di mana suatu perubahan menjadi bentuk lain yang biasanya menjadi lebih kompleks atau rumit, ataupun berubah menjadi bentuk yang lebih baik. Nah, ini yang kemudian disebut dengan evolusi. Lalu evolusi akad itu seperti apa? Berarti otomatis kalau kita mengacu dengan definisi ini, evolusi akad itu adalah perubahan atau bahkan pengembangan akad yang kemudian dulunya itu bisa dilakukan hanya 2 orang, kini bisa dilakukan oleh 3 orang. Nah, tentunya hal ini sudah biasa teman-teman, karena memang permasalahan-permasalahan atau hukum-hukum itu akan berubah ketika menyesuaikan dengan zamannya, kan begitu kira-kira. Kemudian saya mengutip dari buku yang ditulis oleh Al-Fazlur Rahman, dalam bukunya adalah Doktrin Ekonomi Syariah, yang harus ada unsur-unsur yang harus ada dalam akad itu ada, kalau nggak salah ada 7. Yang pertama adalah dalam akad tersebut harus ada penawaran dan persetujuan. Tentunya harus ada penawaran dan persetujuan atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Kemudian yang kedua adalah memiliki maksud untuk menciptakan hubungan kerja. Ini jelas teman-teman, ketika kita sudah bertransaksi, berakad, otomatis kan ada sesuatu yang berkelanjutan, bahkan mungkin mau dilanjutkan. Kita misalkan contohnya kita membeli barang ke orang si A misalkan. Nah, setelah membeli mungkin kita cocok dengan barang itu dan melakukan kerjasama dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah jelas tujuannya dan disertai dengan adanya pengurus atau pelaksanaan. Nah, keempat, mengetahui syarat-syarat dari pihak yang mengakadkan. Kemudian yang kelima, ada perizinan yang sah. Keenam, tujuan halal. Dan ketujuh, ada jangka waktu yang berlaku. Ini merupakan unsur-unsur yang harus ada dalam akad, kalau versinya Fazlur Rahman. Nah, akad-akad terkini tersebut merupakan hasil sintesa dari akad-akad fikih klasik, yang kemudian dibahas dan disesuaikan sehingga menjadi akad yang terpadu. Nah, kemudian evaluasi akad ini teman-teman yang disebut dengan istilah hybrid contract, kalau istilah modernnya teman-teman. Nah, atau kalau dalam bahasa lainnya adalah multi akad atau al-uqud al-murakkabah. Ini teman-teman nanti bisa searching di literatur lain, apa itu hybrid contract. Ini mungkin sudah banyak diterapkan oleh bank syariah ya teman-teman. Mungkin banyak yang masih meragukan akad-akad yang agak berbeda dari akad klasik ya. Tentunya begitu, kalau kita masih belajar kan tentunya memiliki keraguan, begitu kan kira-kira. Oleh karena itu perlu sebuah pemahaman teman-teman, perlu sebuah pemahaman dari hal ini. Tentunya kan kalau perubahan ini perlu ijtihad dari para ulama-ulama. Jadi tidak perubahan akad ini tidak muncul seketika gitu. Tidak muncul begitu saja kan, tapi perlu proses yang berkepanjangan. Nah, ini mungkin dalam prosesnya ini nanti akan dijelaskan di lain waktu teman-teman. Karena yang fokus kita kali ini adalah akan membahas apa sih evaluasi terbaru dari akad salam itu sendiri teman-teman. Nah, dalam akad salam itu yang saya ketahui ada 2. Ada salam paralel, kemudian yang kedua ada akad salam fil ijarah. Namun setelah saya klasifikasikan, setelah saya analisis dari berbagai sumber literatur, yang saya temui itu adalah akad ijarah mausufah fi dhimmah. Ini kok namanya ijarah, kok masuk ke dalam kategori akad salam. Nah, ini nanti akan saya jelaskan. Menurut analisis saya demikian teman-teman. Kemudian saya akan langsung menjelaskan tentang akad paralel. Kalau kita berbicara tentang paralel, mungkin teman-teman sudah tahu sejak dulu ya apa paralel. Mungkin di SD ada pelajaran listrik tuh teman-teman, listrik. Ada sambungan paralel, ganda dan seterusnya. Jadi kalau kita berbicara tentang paralel itu lebih dari satu misalkan. Oke, begini saja penjelasannya.
Salam paralel adalah transaksi salam yang melibatkan dua transaksi salam sekaligus antara penjual dengan pembeli dan antara penjual dengan pemasok atau pihak ketiga yang lainnya secara simultan. Nah, istilah lain dari ini menyebutkan bahwasannya penjual memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam pula. Jadi begini kira-kira, kalau tadi sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya tentang akad salam, itu kan kalau akad salam contohnya saya membeli barang, namun barangnya masih belum ada dan uangnya dibayar seketika. Nah, di akad salam paralel ini saya membeli barang ke si A, namun si A membelinya lagi ke si C misalkan. Jadi ada 3 pihak di sini. Seperti yang saya sebutkan di awal, kalau akadnya dulu itu dilakukan 2 orang, di dalam evolusi akad ini bisa dilakukan 3 orang. Seperti salah satu contohnya adalah salam paralel, teman-teman. Banyak sekali literatur yang menjelaskan tentang salam paralel ini, teman-teman. Lalu, salam paralel diperkenankan dengan syarat akad kedua terpisah dan tidak berkaitan dengan akad salam pertama. Jadi, begini, kan tadi ada 3 orang yang berakad. Jadi ini tidak boleh disatukan dalam satu akad ya, harus terpisah. Dalam artian, misalkan ada 3 A, B, C. Si A membeli ke si B menggunakan akad salam, itu diselesaikan dulu dalam artian yang berakad 2 orang ini. Kemudian si B boleh berakad dengan si C dengan akad salam pula. Jadi begitu simpelnya, teman-teman. Lalu mekanismenya seperti apa ya kira-kira? Di makalah saya sudah mencantumkan mekanisme atau peta konsep atau bagan. Itu kalau dibaca agak ribet, tapi teman-teman baca di bawahnya. Mungkin saya jelaskan begini kira-kira simpelnya. Atau saya langsung contohnya ya kira-kira ya. Begini contohnya, teman-teman. Ada seorang ibu pengen menjual ayam goreng misalkan nih, atau ingin menjual gorengan. Nah, ibu itu butuh yang namanya gerobak, teman-teman. Namun karena ibu itu tidak bisa membeli dan juga mungkin tidak ada yang menjual di sekitarnya mungkin, dan juga ibu itu tidak bisa bikin gerobak, tentunya kan nggak bisa. Lalu caranya gimana? Ibu itu mesen gerobak gitu ke bank syariah karena memang yang terdekat adalah bank syariah. Kemudian ibu itu melakukan akad salam dengan si bank syariah. Nah, terjadilah akad salam. Nah, baru nanti dibayar sama ibunya dan si bank menjelaskan bahwasanya klasifikasinya seperti ini. Kan kadang ada, teman-teman, mosok iya bank syariah mau buat gerobak, kan nggak mungkin kan ya. Jadi karena memang bank syariah tidak bisa membuat gerobak itu, maka bank syariah itu kemudian memesan kembali dengan orang lain yang kemudian itu merupakan pembuatan gerobak itu sendiri. Nah, jadi ketika yang pertama adalah ibu itu memesan ke bank dengan akad salam, kemudian yang kedua bank syariah ini juga memesan kepada pemasok istilahnya, ya pemasok atau produsen gitu. Nah, posisinya begini, ibu ini sebagai pembeli, si bank sebagai penjual, dan salah satu sisi si bank juga sebagai pembeli dan si pemasok juga sebagai penjual. Jadi istilahnya begitu, 3 ya, agak ribet ya. Tapi kalau kita pahami, insyaallah paham, teman-teman. Jadi begitu. Nah, kemudian kan tadi si ibu itu bayar misalkan dengan harga begini. Si bank itu kan yang tentunya si bank itu mesen ya ke si pemasok misalkan dengan harga 2.500.000. Kemudian dibayarlah sama bank. Kemudian satu sisi si bank menyampaikan kepada ibu bahwasanya gerobaknya seperti ini, klasifikasinya seperti ini, rodanya 2, kemudian bahannya dari aluminium dan seterusnya. Kemudian ini bu harganya begini. Nah, baru dibayar sama ibunya. Setelah akadnya selesai dan tadi tentunya sudah dijelaskan bahwasanya barang ini akan jadi di tanggal sekian. Nah, barulah nanti ketika barang itu jadi dikirim dari pemasok kepada ibunya langsung gitu, teman-teman. Jadi sebenarnya simpel sih sebenarnya, teman-teman. Cuman karena memang namanya paralel dan melibatkan 3 orang, ini yang agak meribetkan kita gitu. Kalau konsepnya sama sih sebenarnya. Kita sama-sama melakukan akad salam seperti biasa, cuman akad salamnya ini 2 gitu. Melibatkan 3 orang. Yang A akad salam ke B dan yang ke B juga akad salam ke C kan gitu. Insyaallah bisa dipahami, teman-teman. Kalau nanti masih bingung, kita diskusikan di tanya jawab. Kemudian yang kedua adalah akad al-ijarah al-mausufah fi dhimmah. Ini teman-teman, saya sedikit cerita kepada teman-teman semuanya bahwasannya kan yang ditugaskan adalah saya mencari tentang akad salam fil ijarah.
Namun setelah saya analisis dari berbagai literatur, saya juga nanya-nanya kepada dosen, bahwasanya tidak ada sih. Dan kemudian beliau menyampaikan suruh cari salam al-manafi. Nah, kemudian saya mencari sumber literatur dan ternyata yang ada ijarah al-mausufah fi dhimmah. Kemudian setelah saya baca, setelah saya klasifikasikan, ternyata ini merupakan akad yang memiliki kemiripan dengan yang dimaksud atau salam al-ijarah. Begini kira-kira biar nggak bingung-bingung. Pengertiannya begini. Dalam al-ijarah al-mausufah al-dhimmah, dalam bahasa Arab ini terdiri dari 3 kata, teman-teman. Yang pertama dari ijarah, artinya akad sewa menyewa. Tentunya teman-teman sudah paham tentang akad sewa menyewa ini atau ijarah itu sendiri, di mana konsumen memiliki hak guna pakai sesuai ukuran tertentu terhadap barang yang memiliki nilai ketahanan. Seperti contohnya adalah mobil, kita nyewa motor dan seterusnya. Kemudian makna yang kedua, kata yang kedua adalah al-mausufah, artinya yang disifati. Kalau yang saya dapat dari berbagai literatur bahwasannya yaitu sesuatu yang ditetapkan dan dibatasi berdasarkan kriteria sehingga wujud bendanya belum tertentu dan umumnya ketersediaannya banyak di pasaran, begitu kira-kira. Jadi kalau kita lihat barangnya nggak ada tapi masih bisa dijelaskan dengan cara menjelaskan kriteria barang tersebut gitu. Kemudian yang ketiga adalah az-zimmah atau fi-dhimmah, artinya dalam tanggungan atau jaminan, sehingga barang belum ada di mana penjual atau penyedia layanan menjamin atau mendatangkan benda yang dimaksud sesuai kriteria yang disebutkan. Gitu ya. Jadi kira-kira dari 3 kata ini sebenarnya sudah memunculkan sebuah pandangan bahwasanya ini merupakan akad salam gitu. Ini merupakan kesamaan dari akad salam atau yang kemudian ini merupakan evolusi daripada akad salam, teman-teman. Begini, sehingga makna dari akad al-ijarah al-mausufah fi dhimmah itu adalah objek transaksi yang wujudnya belum ada ketika akad. Jadi ketika akad itu barangnya belum ada, wujudnya belum ada. Namun dia sudah dibatasi berdasarkan kriteria yang jelas. Maksudnya di sini barangnya masih belum ada, tapi barang itu masih bisa diinterpretasikan, bisa dijelaskan. Misalkan nih, bisa disebutkan kriterianya, bentuknya nanti dari apa, bahannya dari apa, begitu ya kira-kira. Nah, kemudian ada beberapa karakteristik al-ijarah al-mausufah fi dhimmah atau disebut sebagai IMFZ ini. Pertama, akad itu adalah akad ijarah dengan harga upah dibayar tunai, sedangkan objek sewa diserahkan pada waktu yang disepakati. Ini ijarah ya. Kedua, akad IMZ itu dikombinasi dari 2 akad, yaitu akad ijarah dan akad salam. Nah, ini kita sudah memiliki titik terang, teman-teman, bahwasanya ini merupakan salah satu evolusi dari akad salam. Nanti kita fokus ke satu sisi. Kita bahas dari sudut pandang akad salamnya saja biar teman-teman langsung paham nanti. Disebut akad ijarah karena yang diperjualbelikan adalah jasa. Nah, sewa menyewa kan tentunya jasa kan. Dan disebut sebagai akad salam karena objek ijarah diserahkan tidak tunai. Kan sudah dipahami ya teman-teman bahwasanya dalam akad salam itu barangnya itu tidak diserahkan seketika, tapi nanti sesuai dengan waktu yang disepakati karena memang barangnya masih dibuatkan gitu kira-kira. Oleh karena itu akad IMFZ atau ijarah mausuf fi dhimmah ini sering disebut salam jasa atau forward jasa atau salam fil manafi. Nah, ini kemudian yang kemarin disebut oleh dosen, coba carilah salam al manafi. Ya ini teman-teman, ternyata ada gitu. Ketiga, manfaat barang atau jasa belum tersedia atau belum bisa dimanfaatkan pada saat akad. Nah, kita langsung uraikan secara definitif saja nih biar nggak bingung-bingung. Akad al-ijarah mausufah ad-dhimmah ini adalah akad baru yang belum dijelaskan oleh para ahli, teman-teman. Belum dijelaskan oleh para ahli fikih dalam kitab dalam kitab yang dulu-dulu lah istilahnya gitu. Akad IMFZ itu kombinasi dari 2 akad, jadi akad ijarah dan juga akad salam. Kemudian akad ijarah karena disebut akad ijarah karena memang yang diperjualkan adalah jasa. Akad salam karena memang objeknya diserahkan kemudian atau tidak tunai. Oleh karena itu akad ini disebut salam jasa forward atau salam al manafi. Ini sudah jelas ya, sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Nah, kemudian untuk ini
dalam salam al-manafi ini begini teman-teman. Sebenarnya para ulama itu tidak banyak ada yang tidak menyetujui dengan adanya akad ini. Namun jumhur membolehkan adanya akad ini teman-teman, dan bahkan sudah diatur di dalam fatwa MUI teman-teman. Kalau dari jumhur itu dari jumhur itu Syafi'i, Hanbali dan juga Imam Maliki membolehkan karena merupakan dari jual beli salam. Oleh sebab itu ulama tersebut mengaitkan akad ini, ijarah mauzufid dhimma ini merupakan gabungan akad ijarah dan salam, sehingga pemberi sewa boleh memberikan harta jaminan kepada penyewa sebagai jaminan untuk menepati janjinya. Jadi begini kira-kira, kalau misalkan nanti ibaratkan terjadi akad salam dan tentunya barangnya itu kan masih diserahkan kemudian kan, yang dipesan atau yang akan disewa itu kan masih diserahkan kemudian. Kan uangnya udah dibayar di awal nih, ujrohnya udah dibayar di awal. Khawatirnya orang ini ingkar, maka boleh diberikan jaminan, katanya dari literatur yang saya baca. Dan dari mayoritas ulama kontemporer menyatakan kebolehan IMFD ini berdasarkan dibolehkannya akad salam. Ini mengacu kepada hukumnya nanti, bahwasanya landasan pada akad ini adalah berlandaskan akad salam, yang kemudian sudah dijelaskan oleh rekan saya. Sebenarnya masih ada sini teman-teman pro kontra dari akad ini, namun banyak yang membolehkan. Berbagai ulama yang memiliki perbedaan pendapat bahwa jika ditekankan pada akad salam maka akan sulit diterapkan karena pada umumnya akad ini digunakan sebagai subkontrak dan seterusnya. Berdasarkan hal tersebut, kesepakatan dalam standar syariah yang dibentuk oleh Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution di Bahrain adalah jika akad tersebut tidak dilaksanakan berdasarkan kontrak salam, maka boleh dilakukan pembayaran secara tidak tunai. Jadi dalam artian kalau kita menekankan akad ini dalam akad salam, otomatis sewa menyewa itu bisa barangnya diserahkan di kemudian hari, dan uangnya atau uang atau ujrohnya itu bisa diserahkan di awal sesuai akad salam. Jadi begitu kira-kira. Kalau dasar hukumnya seperti yang saya sebutkan atau singgung di awal tadi, bahwasannya dasar hukum dari akad ini mengacu kepada akad salam yang biasa gitu. Jadi kalau di akad salam mungkin dasar hukumnya itu dari surah Al-Baqarah ya, ayat 282 yang suratnya panjang sekali itu, dan pada intinya sudah dijelaskan tadi. Kemudian juga ada firman Allah juga dari surat Al-Baqarah 283 lanjutan dari 282, dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagai kamu mencapai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanahnya, utangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan kepada Tuhan. Jadi begitu untuk landasan hukum daripada akad ini. Ada daripada juga hadis yang menjelaskan bahwa dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika Nabi tiba di kota Madinah sedangkan penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dalam tempo waktu 2 tahun dan 3 tahun, maka beliau bersabda, barang siapa yang memesan sesuatu maka hendaknya ia memesan dalam jumlah takaran yang telah diketahui oleh kedua belah pihak dan dalam timbangan yang telah diketahui oleh kedua pihak pula, dan hingga tempo yang telah diketahui oleh kedua belah pihak pula. Jadi begitu teman-teman. Jadi hal ini sudah terjadi di masa Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya juga ada yang hadis pendukung, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan dengan sukarela gitu. Ada Ibnu Majah juga. Kemudian kaidah fikihnya yang memang menjelaskan bahwasannya hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Ya mungkin teman-teman udah paham di kaidah fikih ini. Yang ini sebenarnya ya keterbalikan daripada makna ibadah gitu ya. Jadi semua muamalah itu boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan, maka itu tidak boleh. Dan juga ada fatwa DSN MUI nomor 101 tahun 2016. Kemudian
Apa sih rukun-rukun yang ada di akad ijarah mausufah fitimah ini? Rukunnya tentunya yang pertama ada pihak yang menyewakan atau kemudian istilahnya disebut sebagai muajir. Dan kemudian ada penyewa namanya mustajir, kemudian ada sigot atau ijab kabul, dan kemudian ada objek ijarah yang namanya ma'jur. Perlu kita ketahui yang ingin saya bahas pada kesempatan kali ini lebih fokus atau kita pandang dari segi akad salamnya, bahwasanya ketika akad ini terjadi maupun ini sewa menyewa, berarti secara otomatis barang yang disewa itu akan diserahkan di kemudian hari dan uang sewanya itu dibayarkan saat akad. Begitu ya kira-kira teman-teman bisa dipahami insyaallah. Kemudian ada pun syarat dari hal ini gitu. Yang pertama, benda yang bernilai dan bisa dimanfaatkan karena objek ijarah adalah manfaat barang bukan barangnya. Yang kedua adalah diketahui spesifikasi dengan jelas. Tentunya sudah dijelaskan di awal kan dalam akad ini. Kemudian yang ketiga bisa diserah terimakan, tentunya iya. Kemudian yang keempat adalah digunakan untuk tujuan yang dibolehkan syariat. Ini merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang melakukan transaksi ini. Kemudian mekanismenya seperti apa? Nah, ini saya mencoba untuk membangun sebuah pola, membangun sebuah mekanisme sebagaimana nanti bisa teman-teman pahami dan teman-teman bisa mengkritik karena ini merupakan analisis saya pribadi dari berbagai sumber literatur, teman-teman. Yang pertama nih, proses negosiasi atau proses akad antara pihak yang menyewakan atau yang kemudian disebut dengan muajir dengan pihak yang menyewa atau mustajir. Dalam hal ini pemberi sewa muajir menjelaskan spesifikasi dan deskripsi barang dan meyakinkan keadaan barang. Jadi yang pertama misalkan saya sebagai muajir atau penyewa, orang yang menyewakan. Kemudian ada ato misalkan. Ato sebagai muajir, mustajir, orang yang menyewa. Jadi saya sama ato ini melakukan kesepakatan gitu. Misalkan ato mau nyewa mau nyewa gerobak lah istilahnya. Tapi gerobaknya masih belum ada, masih saya buatkan gitu. Masih saya buatkan, tapi saya jelaskan terlebih dahulu bahwasanya kriterianya seperti ini gitu. Bahwasanya gerobaknya nanti rodanya 2, kemudian bahannya aluminium, kemudian ada pegangannya dan seterusnya. Sehingga dengan penjelasan yang saya berikan kepada Ato itu, Ato bisa tergambarkan, oh iya ya, bahwasanya barangnya seperti ini, dan demikian gitu. Sehingga Ato ini yakin bahwasanya benar-benar adanya barang tersebut gitu. Sehingga ketika kedua belah pihak sepakat, maka Ato membayar uang tersebut. Namun ada pengecualian dari teman-teman. Kalau ini kita mengacu atau kita kaji dalam sudut pandang akad salam, maka barangnya itu harus dibayar di awal. Kalau kita sudut pandang ijarah, maka uangnya itu bisa diangsur dan bisa dibayar di belakang. Kemudian pihak menyewa mustajir melakukan pembayaran terhadap pemberi sewa atau muajir. Dalam hal ini pembayaran bisa dilakukan seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian proses pengiriman barang dari pemberi sewa muajir terhadap penyewa atau mustajir setelah kurun waktu tertentu yang telah disepakati sebelumnya. Jadi setelah akadnya beres, kemudian udah dibayar, maka nanti di waktu tertentu, waktu yang telah disepakati, maka barang tersebut akan dikirim dan nilai gunanya akan dipakai oleh Ato. Penyewa atau mustajir menerima barang dan menerima manfaat atas barang tersebut. Dalam hal ini, apabila barang tidak sesuai dengan kriteria yang telah disepakati di awal, maka penyewa atau mustajir berhak mengembalikan barang tersebut. Atau istilahnya kalau di era saat ini kan komplain, teman-teman. Kan kita biasa komplain ketika kita pesan sesuatu tidak sesuai dengan pesanan. Mungkin teman-teman hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai dengan evolusi. Saya Abdullah, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3 tentang jual beli salam dan jual beli istisna. Di sini saya akan melanjutkannya, yaitu kemudian dari bai istisna. Apa sih bai istisna? Bai istisna itu kalau menurut lugawi mohon untuk dibuatkan, itu artinya. Sedangkan makna terminologinya yaitu akad dengan pihak pengrajin atau pekerja untuk mengerjakan suatu produk barang tertentu, di mana materi dan biaya produksi menjadi tanggung jawab pengrajin. Prosesi bai istisna
merupakan kontrak penjualan secara antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Menurut jumhur fuqaha, istisna biasanya jenis akad ini dipergunakan di bidang manufaktur. Jadi kesimpulannya, pengertian dari bai istisna yaitu di mana pembeli itu memesan secara spesifikasi barang, itu memesan kepada si pengrajin atau pembuat barang atau produksi. Nah, barangnya itu tentunya belum ada, jadi dibuatin dulu sama si penjualnya atau si pengrajinnya. Untuk masalah harganya itu ada negosiasi di awal, tetapi untuk pembayarannya bisa di awal secara muka atau bisa dicicil atau juga bisa di akhir nanti setelah barangnya jadi baru bisa dibayarkan. Selanjutnya yaitu dasar hukum jual beli istisna. Dasar hukumnya yaitu ada di surat Quran, surat Al-Baqarah ayat 282. Itu cukup panjang, nanti teman-teman bisa melihat di makalahnya, bisa dibaca. Itu kesimpulan dari ayat tersebut, apabila kita bertransaksi secara tidak tunai, alangkah baiknya kita itu mencatat transaksi tersebut. Jadi apabila kita bertransaksi tidak secara tunai, maka alangkah baiknya kita itu bisa mencatatnya. Dan juga kita dianjurkan untuk ada saksi, 2 saksi, yaitu 2 orang laki-laki, atau saksinya itu 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, itu juga bisa. Itu alangkah baik. Ya, juga ada dari hadis, itu artinya apabila 2 orang melakukan jual beli, maka masing-masing memiliki hak khiyar selama keduanya belum berpisah. Itu juga dasar hukum dari jual beli istisna ini. Dimana karena bai istisna di sini itu pembayarannya itu secara tidak tunai. Selanjutnya yaitu rukun dan syarat jual beli istisna. Kalau rukun dari jual beli istisna yaitu yang pertama, pihak yang berakad. Pihak yang berakad yaitu antara ada 2 kan, antara si pembeli dan si penjual. Yang kedua yaitu objek akad. Objek akad apa? Antara objeknya yaitu barang tadi yang dipesan oleh pembeli yang harus dibuatkan oleh si penjual, dan serta harga. Harga di sini yaitu harga barang tadi yang bisa dicicil atau dibayar di akhir nanti setelah barang jadi. Yang ketiga yaitu akad atau sigot. Jadi akad di sini harus jelas, yaitu lafaz dari pihak pembeli atau pemesan yang meminta kepada jual yang membuat pesanan. Jadi tadi si pembeli itu kan yang menyuruh buatkan satu barang ini, contohnya buatkan lemari, itu kan udah akad. Selanjutnya yaitu syarat jual beli istisna. Yang pertama syaratnya yaitu kedua pihak yang melakukan transaksi akad jual beli istisna haruslah yang berakal dan mempunyai kekuasaan dalam melakukan jual beli. Yang kedua pihak harus saling ridho, tidak saling mengingkari janji, jadi harus sama-sama rela. Yang ketiga yaitu barang yang akan dibuat harus jelas, misalnya seperti barangnya itu jenisnya, macamnya, ukurannya, mutu, dan sifatnya itu harus jelas. Contohnya lemari, ukurannya, kayunya dari apa, bentuknya gimana, itu harus jelas di awal tadi. Spesifikasi barangnya itu harus jelas biar tidak ada diskomunikasi antara si penjual dan si pembuat atau si produksi. Dan selanjutnya yaitu harga dalam jual beli istisna. Jadi dalam menentukan harga dalam jual beli istisna di sini yaitu sesuai pesanan tadi, barangnya dari apa, pembuatannya itu gimana, itu kan sudah ditentukan dan disepakati di awal. Kalau untuk masalah pembayarannya itu bisa secara dibayar di muka, bisa dicicil, atau juga bisa di akhir nanti setelah barangnya jadi baru bisa dibayar, itu bisa dalam jual beli istisna. Yang selanjutnya ini yang terakhir, antara perbedaan bai salam dan bai istisna. Yang pertama,
dari subjek barang, kalau baik jual beli salam di sini Islam fi barangnya, sedangkan dalam istisna itu masnu. Itu istilah katanya. Apa Islam fi itu dan masnu? Barang ditangguhkan dengan spesifikasi. Jadi barangnya itu kan ditangguhkan, masih dibuatkan. Sedangkan kalau harga dalam akad salam, yaitu harganya bisa dibayar saat kontrak akad. Jadi harganya itu bisa langsung dibayar di awal tadi dibayar. Sedangkan dalam jual beli istisna itu bisa dikontrak, bisa diangsur, bisa di kemudian hari. Jadi bisa dicicil, artinya bisa dibayar di muka atau bisa di akhir nanti setelah barangnya jadi. Cara penyelesaian pembayaran merupakan perbedaan utama antara salam dan istisna. Jadi inilah yang membedakan, yang paling mencolok pembedaan antara jual beli salam dan jual beli istisna. Gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu sifat kontrak. Kalau salam itu sifat kontraknya mengikat secara asli, sedangkan istisna itu mengikat secara ikutan atau tabai. Salam mengutus semua pihak sejak semula, sedangkan istisna menjadi pengikut untuk melindungi produsen sehingga tidak ditinggalkan begitu saja. Jadi maksudnya mengikat secara asli yaitu kalau salam itu kan akadnya di awal, pembayarnya di awal. Jadi itu antara penjual dan pembeli itu mengikat. Sedangkan istisna itu kan mengikatnya secara ikutan. Kenapa secara ikutan? Karena ditakutkan nanti si pemesan itu kan masih dibuat oleh si produsen. Sedangkan pembelinya itu kan cuma memesan, belum bayar. Takutnya itu sebelum barangnya jadi dan si pembeli itu membayar barangnya, harganya itu ditakutkan, dan menurut pendapat ulama itu si pembeli tersebut lari atau memutus kontrak secara sepihak. Itu tidak boleh, makanya itu mengikat secara ikutan, itu maksudnya. Jadi itu yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini. Semoga teman-teman selalu jaga kesehatan dan semoga bisa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini. Baik, saya akhiri pada kesempatan kali ini. Saya mewakili dari teman-teman, apabila ada kekeliruan kata atau selebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.